Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa dengan NIM 19 03211000098 dari program studi agribisnis mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pengolahan Petis Ikan Tuna dengan mengambil studi kasus pada CV Madura Daiman Petis di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Selamat menyaksikan hingga akhir. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ikan merupakan bahan pangan yang sangat tinggi peminatnya. Salah satu jenis ikan yang banyak diminati baik di pasar lokal maupun internasional ialah ikan tuna. Salah satu komponen tambahan dalam masakan Indonesia yang terbuat dari produk pengolahan petis ikan tuna yaitu petis. Petis merupakan hasil komoditas pengolahan perikanan yang pemasarannya sudah cukup terkenal di seluruh wilayah Jawa, khususnya Madura. CV Madura Daiman Petis atau MDP merupakan salah satu industri petis ikan yang cukup berkembang di Kabupaten Sampang. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana kelayakan usaha petis ikan CV MDP di Kabupaten Sampang mulai dari berbagai aspek, seperti aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, serta aspek ekonomi dan budaya. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada usaha petis ikan tuna di CV MDP yang berada di Jalan Mutiara. Metode penentuan lokasi dilakukan dengan teknik purposive sampling atau secara sengaja. Alasan penulis memilih lokasi ini karena dekat dengan tempat tinggal peneliti dan usaha tersebut sudah berdiri sejak tahun 1981 sehingga perlu dilakukan upaya dalam menentukan kelayakan usaha dari waktu ke waktu. Terkait gambaran umum, CV MDP mulai didirikan pada tahun 1981 dengan nama Haji Dia Food. Alasan pemberian nama Haji Dia Food dikarenakan usaha ini didirikan oleh Ibu Haji Dia. Pada awalnya, Haji Dia hanya memproduksi beberapa produk saja seperti petis udang, petis ikan tuna, dan terasi, karena alasan beberapa faktor. Seiring berjalannya waktu, usaha ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, hingga kemudian pada tahun 2004, pemegang estafet kepemilikan dari CV Madura Daiman Petis ini diserahkan kepada anaknya, yaitu Haji Daiman. Selanjutnya, saya akan masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengenai aspek teknis. Pada aspek teknis akan membahas mengenai penentuan lokasi usaha serta pemilihan tata letak. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi usaha adalah ketersediaan bahan baku, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi topografi dan iklim. Bahan baku utama usaha ini diperoleh dari PT ATI atau Angkat Tuna Indonesia yang berlokasi di Pelabuhan Tanglok dan juga Pelabuhan Tanjung. Sedangkan bahan pendamping yang digunakan yaitu gula diperoleh dari negara Cina. Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana, tidak ada kesulitan menuju lokasi usaha, karena dapat diakses dengan kendaraan beroda 2 maupun beroda 4, dan juga sudah dilengkapi dengan akses penerangan. Kondisi topografi dan iklim di Kabupaten Sampang cukup mendukung sebagai tempat produksi petis ikan tuna. CV MDP berada di Kecamatan Banyuanyar, di mana lokasi ini dinilai sangat strategis, karena letaknya dekat dengan sumber bahan baku yang berasal dari Pelabuhan Tanglok. Terkait penentuan layout, perlengkapan serta proses produk meliputi pengaturan letak fasilitas operasi seperti mesin-mesin, personalia, bahan-bahan, peralatan, proses produksi, pengendalian bahan, serta seluruh perlengkapan dan sarana untuk terlaksananya proses penciptaan dengan mudah dan efektif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, CV Madura Daiman Petis ini memilih menggunakan tata letak pabrik dengan aliran proses tipe garis lurus sederhana, di mana pada saat melakukan kegiatan produksi, barang yang keluar dan masuk tidak melalui jalan yang berliku-liku, sehingga pada saat pengambilan barang menjadi lebih cepat. Kedua, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pada usaha petis ikan tuna CV Madura Daiman Petis, aspek pasar yang akan dikaji meliputi permintaan dan penawaran produk. Permintaan petis ikan tuna selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya, usaha ini dapat memproduksi hingga 9-15 ton, namun saat ini hanya sebesar 4,5 ton setiap satu kali produksi. Selain itu, juga dikarenakan hanya ada 1 atau 2 tempat saja yang masih melakukan proses produksi petis hingga saat ini, yaitu di Kecamatan Galis atau Desa Konang dan juga di Kecamatan Ketapang. Produk yang ditawarkan usaha ini juga tergolong bervariasi, mulai dari petis goreng, petis biasa, petis SPB, petis HD, petis murni, petis TW, petis TB, dan juga terdapat produk terasi udang.
Harga produk petis sendiri tergantung dari berbagai macam jenis petis dan berat petis. Berat petis mulai dari 1 on hingga kiloan, dan harga petis berkisar mulai dari 1.000 hingga 30.000. Terkait pemasaran, CVMDP tidak memiliki marketplace, jadi beliau memasrahkan penjualan berbasis online semuanya kepada reseller dan juga Facebook. Selain itu, usaha ini telah memiliki kartu nama dan terdapat WhatsApp pemilik, yaitu Haji Daiman, sehingga memudahkan konsumen saat ingin membeli petis. 3. Aspek manajerial dan organisasi. Dalam usaha ini, tenaga kerja berasal dari keluarga dan juga lingkungan sekitar, di mana di dalam proses produksinya sudah terdapat job description atau pembagian tugas. Untuk jam kerja karyawan terbagi menjadi 2, yaitu di antara pukul 7 hingga 14 dan pukul 14 hingga pukul 21 WIB. 4. Yaitu aspek lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan, usaha ini tidak memiliki limbah karena usaha ini mengambil ikan tuna yang dikukus kemudian diperoleh saripatinya untuk dijadikan sebagai bahan utama pembuatan petis. 5. Aspek finansial. Pada aspek finansial digunakan untuk menganalisis usaha dari segi keuangan berdasarkan 4 kriteria, yaitu perhitungan Average Rate of Return atau ARR, Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan yang terakhir yaitu Profitability Index. Nilai ARR diperoleh dari rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi, sehingga didapatkan hasil 5,6%, yang artinya pengusaha atau investor dapat menilai apakah mereka akan melanjutkan investasi atau membatalkannya dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 5,6%. Selanjutnya yaitu menghitung nilai NPV. Nilai NPV diperoleh dari total PV kas bersih dikurangi investasi, sehingga diperoleh hasil Rp12.905.022, yang artinya usaha petis ikan tuna CV Madura Diamond Petis ini layak untuk diusahakan, karena nilainya sesuai dengan kriteria, yaitu nilai NPV lebih besar daripada 0. Selanjutnya yaitu nilai IRR. Dapat diketahui dengan perbandingan diskon faktor. Diskon faktor yang digunakan sebesar 14%. Sebagai perbandingan digunakan diskon rate sebesar 45% dan juga 80%. Diperoleh hasil perhitungan sebesar 65,58%, di mana hasil tersebut lebih besar daripada diskon rate. Selanjutnya mengenai Profitability Index, yaitu diperoleh dengan cara PV kas bersih dibagi dengan PV investasi dikali 100%, diperoleh hasil 1,7. Artinya, usaha petis ikan tuna CVMDP ini layak untuk diusahakan karena nilainya sesuai dengan kriteria, yaitu PI lebih besar daripada 1. Selanjutnya mengenai aspek hukum. CV Madura Diamond Petis telah memiliki legalitas usaha dengan telah memiliki beberapa surat perizinan yang dibutuhkan oleh suatu usaha, seperti Surat Izin Usaha Dagang atau SIUK, Surat Izin Departemen Kesehatan RIPIRT, NPWP, HAKI, dan juga label Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Aspek ketujuh terkait aspek sosial. Melihat dari aspek sosial, adanya usaha rumah tangga ini telah menyerap tenaga kerja dari warga sekitar lokasi usaha. Selain itu, usaha ini juga memberi dampak positif berupa pemberian sembako setiap memperingati hari besar dan menjadi donatur kegiatan warga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kedelapan yaitu aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi pada usaha ini yaitu dapat membantu menambah pendapatan warga sekitar usaha yang menjadi tenaga kerja pada usaha ini. Keberadaan usaha ini juga dinilai tidak bertentangan dengan adat atau budaya yang berlaku di wilayah sekitar, sehingga berdasarkan aspek tersebut usaha ini layak untuk dijalankan. Pembahasan terakhir mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CV Madura Diamond Petis layak untuk dilaksanakan jika ditinjau dari beberapa aspek kelayakan bisnis, seperti aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, serta aspek ekonomi dan budaya. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai analisis studi kelayakan bisnis pengolahan petis ikan tuna dengan mengambil studi kasus pada CV Madura Diamond Petis di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.